فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan ya ikhwan kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang surat Al-Maidah ayat yang kedua. Kita masih membahas tentang larangan dari maju lagi ya, jangan jarang-jarang. Kita masih membahas tentang larangan dari melanggar kehormatan beberapa hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari larangan secara umum, yaitu jangan melanggar semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar, sebagai tanda atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dilarang kita melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Kemudian kita juga dilarang untuk melanggar kehormatan al-hadyu, yaitu binatang sembelihan yang digiring dan dituntun untuk kemudian disembelih di tanah haram, baik untuk haji maupun umrah ataupun keduanya. Bahkan kehormatan kalung yang digantungkan di leher al-hadyu juga tidak boleh dilanggar kehormatannya. Tidak boleh dirampas, tidak boleh diputuskan kalungnya, dan juga binatangnya tidak boleh disakiti, tidak boleh ditelantarkan, di mana kalung tersebut dijadikan sebagai pertanda bahwasanya yang memakainya, yaitu binatang tersebut, adalah binatang hadyu. Sehingga ketika hilang binatang tersebut atau ditemukan orang lain, maka orang lain tersebut bisa tahu bahwasanya ini adalah binatang hadyu. Nah, sehingga dia tidak menimpakan kejelekan sedikit pun kepada binatang tersebut. Sehingga ini kita sebutkan kemarin, betapa mulianya kalung tersebut. Hanya dikarenakan dia menempel pada sesuatu yang punya keutamaan, yaitu al-hadyu, maka kalung tersebutnya pun juga ikut mendapatkan pemuliaan. Kalungnya juga mendapatkan kehormatan. Kalungnya juga disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca pantangan yang berikutnya yang tidak boleh dilanggar kehormatannya. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wala amin al-baital haram, dan tidak pula dilanggar kehormatan orang-orang yang menuju Baitul Haram, qasidina lahu, orang-orang yang ingin menuju ke arah sana tidak boleh diganggu. Orang-orang yang ingin mendatangi tanah haram tidak boleh diganggu, tidak boleh dibikin merasa tidak aman, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh mendapatkan ancaman apapun. Ini baru qasid, baru orang yang menujunya, belum lagi sampai ke sana. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan diganggu, untuk jangan disentuh kalau bahasanya kita. Biarkan mereka sampai ke tanah haram dengan aman dan selamat. Ini luar biasanya. Yabtaguna fadlan min rabbihim,
Karena mereka itu mengharapkan fadl. Kalimat fadl ini biasanya untuk kebaikan duniawi. Mereka mengharapkan kebaikan, karunia, pemberian. Yang dimaksud adalah pemberian duniawi, al-ata ad-dunyawi. Waridwan. Mereka juga mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan ukhrawi. Ini balasan akhirat. Baik yang tujuannya ingin dapat kebaikan dunia atau yang tujuannya ingin dapat kebaikan akhirat, sama-sama tidak boleh diganggu. Baik yang datang ke tanah haram ingin mendapatkan kebaikan dunia, atau orang yang ingin datang ke tanah haram ingin mendapatkan kebaikan akhirat, maka tidak boleh diganggu-ganggu. Berikan keamanan kepada mereka agar mereka bisa sampai kepada tanah haram. Ini makna ayat ini. Wala aminal baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Man qasada hadzal baital haram. Makna ayat ini kata beliau, barang siapa yang ingin menuju ke Baitul Haram ini, wa qasduhu fadlallah, dan tujuannya adalah ingin mendapatkan karunia, pemberian, kelebihan, namanya fadl, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kerja kerasnya kita, itu murni fadl dari Allah. Kalau pakai amalan kita nggak bisa juga kita dapatkan dunia ini. Bukan karena hasil kepandaian kita, ilmu ekonominya, kepandaian kita berjualan, bukan. Makanya Allah pakai istilah apa? Fadl. Tahu fadl ya? Sesuatu yang apa ini? Merupakan kelebihan dari yang seharusnya. Gelasnya cuma 1 liter, diisi air 1,5 liter. Yang lebih-lebihnya itu namanya apa? Fadl. Nahan Nabi SAW an yabi an fadlil ma, an bai'i fadlil ma. Rasulullah SAW melarang dari menjual kelebihan apa? Air. Kalau ada yang membutuhkan airmu lebih, nggak boleh kamu apa? Jual, karena air itu apa? Untuk kemaslahatan umum. Nah, arti fadl itu. Ini agar kita paham ya, dan tidak tertipu dengan apa yang kita dapatkan. Meskipun hanya perkara-perkara apa ini? Dunia. Bahwasanya itu murni apa? Fadl. Pemberian kelebihan, bonus kalau kita itu bahasanya. Kita kerja seharusnya dapat gaji 1 juta, ditambahi sama yang gaji kita 1.200.000. 200 itu namanya apa ini? Ini namanya fadl. Kalau pakai upahmu, pakai kerjaanmu saja hanya bisa dapat berapa? 1 juta. Tapi pemberian Allah itu nggak pernah kayak gitu. Pemberian Allah itu selalu apa? Lebih. Kemarin baru kita bahas. Nah, dalam bab Riyadhus Shalihin, 1 kebaikan kali berapa minimalnya? 10. Kamu bikin 1, kamu dapat berapa? 10. Pantasnya harusnya dapat berapa? 1 dapat 1. Tapi sama Allah nggak pernah kayak gitu muamalah kita. Makanya kita sangat sering mengatakan muamalah dengan Allah itu nggak pernah nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Sholat berjamaah kali berapa? 27. Padahal hanya beda apanya? Caranya. Capek yang keluar, tenaga yang keluar, sama nggak dengan sholat sendiri? Sama. Sholatnya 2 rakaat, yang dibaca sama. Tapi yang satu dilakukan sendiri, yang satu dilakukan apa? Berjamaah. Ini merupakan fadl. Padahal menjadi makmum mungkin lebih sedikit yang dibaca. Nggak ikut baca Al-Fatihah, nggak ikut baca surat, dengarkan saja. Malah semakin sedikit bacaannya, malah pahalanya semakin apa kata Allah? Makin banyak. Gara-gara beda apanya? Cara pelaksanaannya. Yang satu sendirian, baca sendiri semuanya, segala macamnya. Nah, ini dilakukan berjamaah malah dapat berapa? 27 kali lipatnya. Ini yang dimaksud dengan fadl. Apa bentuknya? Pemberian dari Allah itu bitijarah, perniagaan. Datang ke tanah haram mau jualan, jual beli. Wal makasib, cari pekerjaan, materi dunia, makasib, pekerjaan. Al mubahah, yang hukumnya mubah.
tijarah perdagangan yang mubah dan makasib yang mubah. Al-qasduhu, atau tujuannya. Tujuan siapa ini? Tujuan siapa ini? Amin al-bait al-haram. Tujuan dari orang yang ingin mendatangi tanah haram. Apa tujuannya? Ridwanullahi. Nyari keriduan dari Allah. Ini nyari balasan akhirat. Yang tadi nyari dunia. Atau yang tujuannya nyari keriduan Allah. Bihajihi, baik tujuannya haji, atau umrotihi, atau umroh, wa tawaf bihi, atau tawaf di sana, wassolati wa ghairiha, atau sholat di sana, mendapatkan keutamaan. Kalau haramnya haram maki, maka keutamaan sholat 100.000 kali sholat. Nah, atau yang selainnya, min anwa'il ibadat, atau yang selainnya dari jenis-jenis ibadat. Sehingga mau orang datang ke tanah haram nyari dunia atau nyari akhirat. Fala tata'arradu lahu bisu'in, maka jangan berikan timpakan kepadanya kejelekan apapun. Tunakirah, dalam bentuk pelarangan, dalam bentuk nahi atau nafi, larangan itu. Sehingga memberikan faedah umum, kejelekan apapun tidak boleh disentuhkan ke orang tersebut. Karena dia punya kehormatan. Dari mana kehormatan ini? Hanya dari keinginan. Ini kan baru ingin menuju. Dalam proses mau sampai ke tanah haramnya, jangan ditimpakan kepadanya kejelekan apa. Hanya gara-gara niat yang apa ini? Baik. Apa niatnya? Mendatangi tanah haram. Hanya baru dari apa ini? Niat. Belum lagi perbuatannya belum. Baru ingin menuju kemana? Baitul Haram. Sudah dapat apa ini? Kemuliaan. Luar biasa. Tadi kalau gara-gara nempel di binatang haji jadi apa? Mulia. Ini orang yang ingin datang. Ingin datang. Baru apa ini? Di perjalanannya sudah tidak boleh kita untuk mengganggunya. Yang lain berarti boleh diganggu. Enggak. Ini lebih lagi tidak boleh diganggu-ganggu. Yang ganggu orang kan semuanya nggak boleh. Mau dia ke tanah haram, mau dia kemana pun ya tetap sama hukumnya. Tapi karena yang ditujunya adalah tanah haram, lebih memiliki apa ini? Keutamaan. Lebih diharamkan. Nah. Kemudian yang berikutnya. Wala tuhinu. Jangan dihinakan. Jangan direndahkan. Harus dimuliakan. Bal akrimuh wa azimuh. Bahkan muliakan dia. Agungkan al-wafidina, orang-orang yang datang tadi. Az-zairin, tamu-tamu li baiti rabbikum, tamu-tamu rumah Rabb kalian. Ka'bah. Tamu-tamu Allah itu mereka datang ingin bertamu ke rumah Allah. Karena niatannya yang mulia itu, maka dirinya pun dapat kemuliaan. Baru dari mana ini, ya, baru dari niat. Luar biasa. Wa dakhala fi hadzal amr, dan masuk ke dalam perintah ini sebenarnya larangan. Ya kan larangan ayatnya, bukan perintah. Ini perintah kepada kita sebenarnya untuk memberikan keamanan gitu loh. Sebenarnya ini perintah apa larangan? Larangan. Kan awalnya depannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu. Perintah apa larangan itu? Larangan. Masuk ke dalam perintah ini adalah al-amru bi tatminit turuq. Perintah untuk mengamankan jalan al-musilah ila baitillah. Mengamankan jalan yang menyampaikan kepada Baitullah. Jalan ke arah Ka'bah itu dibuat aman, harus penjagaannya lebih.
Nah, dan ini memang kita rasakan ya. Nah, bahkan tidak hanya ketika bagi orang yang dari dalam Arab Saudi saja, bahkan ketika kita umrah dari Yaman melalui darat sekali, begitu luar biasanya kemudahan untuk bisa sampai ke tanah haramnya. Asli kita nggak pernah tanya sedikit pun. Kita di perbatasan itu nyampe jam 12 malam. Kita di imigrasinya, segala macamnya, diperiksa segala macamnya, dokumentasinya. Itu kita sampai ke Mekahnya itu nanya sekalipun nggak pernah. Saking dimudahkannya jalan untuk kemana ini. Sampai ke Ka'bah. Dan sama kayak tidak ada rasa takut sekalipun. Bahkan udah sepi jalan padahal. Sama kayak dia tidak merasakan apa ini. Ketakutan sedikit pun. Benar-benar dibuat oleh Allah. Seseorang itu ketika ingin mengarah ke sana merasa apa ini? Merasa aman. Sekalipun kita nggak pernah nanya. Mungkin banyak dari kita itu waktu itu baru itu ke sana gitu. Satu rombongan penuh gitu. Akbar. Akbar. Bangkit badan. Nah, sekalipun kita nggak ada nanya ya. Tapi dipermudah jalannya. Baik dengan tanda-tandanya. Nah, dengan keamanannya juga sama sekali tidak pernah ada rasa khawatir jangan-jangan di sini nanti dijegat orang atau yang lainnya, sama sekali tidak. Pada jalanan itu udah sepi-sepinya sudah jam-jam segitu. Nah, padahal bukan dekat ya kan. Kita sampai di Mekahnya itu aja dari perbatasan itu sampai waktunya sarapan jam 7 atau jam 8 lah itu. Nggak tahu persis. Pokoknya kita sarapan udah pakai baju ihram lah kita. Oh, adalah sisa waktu 1 jam itu waktu kita ihram di mikot, paling itulah sholat subuhnya di mikot. Nah, dari mikot palingnya jam 8, jam 9 itulah sampainya untuk sarapan. Itu betul-betul luar biasa ya. Keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin menuju kemana ya? Ke tanah haram. Perintah untuk mengamankan jalan yang menyampaikan kepada Baitullah, ke rumah Allah. Wa ja'alal qasidina lahu mutmainin. Dan juga termasuk perintah untuk menjadikan orang-orang yang menujunya mutmainin, merasa tenang. Wa mustarihin, merasa nyaman, mendapatkan rehatnya, mustarihin. Nggak capek, nggak khawatir kehabisan bekal, di sana banyak yang jualan dan lain-lainnya ya Pak. Ini luar biasanya keutamaan yang diberikan oleh Allah. Ghairu khaifin ala anfusihim. Tidak merasa takut dan khawatir kepada dirinya minal qatli, dari kasus pembunuhan, nggak ada khawatir sedikit pun. Dari pembunuhan, famaduna, atau yang di bawah pembunuhan, perampokan atau yang selainnya itu pada dirinya. Wala ala amwalihim, tidak pula mereka khawatir dengan harta mereka, tidak takut atas diri mereka, tidak pula takut atas harta yang mereka bawa. Minal maksi, berupa pajak, itu pajak perniagaan, cukai bahasanya, itu namanya maks, pajak yang dikenakan untuk perdagangan, pajak ya kan, bea, cukai atau yang semisalnya. Kalau cukai barang dari luar, nah dari dalam pajak, pajak keuntungan, pajak niaga. Nggak boleh ditarik pajaknya. Karena membuat mereka khawatir atas apanya? Berkurangnya hartanya. Nah. Wanahbi, atau perampokan. Wanahwi dzalik. Dan yang semisal itu. Sehingga ini juga perintah untuk mengamankan jalan menuju apa? Baitullahil Haram. Tidak boleh orang merasa cemas, merasa khawatir terhadap dirinya, keselamatan dirinya, tidak pula keselamatan apanya? Hartanya. Wa hadhil ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini makhsusatun biqaulihi ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu adalah najis i'tiqad, najis keyakinannya. Nah, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Yang maksud dengan Masjidil Haram itu tanah haram.
Ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya keutamaan sholat di Masjidil Haram itu mencakup semua masjid yang ada di tanah haram, bukan hanya masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Paham ya? Ayat-ayat yang seperti ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya keutamaan sholat di Masjidil Haram itu mencakup seluruh masjid yang ada di tanah haram, bukan hanya masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah saja. Sekarang larangan ini untuk mendekati Al-Masjidil Haram bagi orang kafir, ini larangannya untuk masuk ke masjid yang ada Ka'bahnya itu saja, atau larangan untuk masuk ke wilayah haram? Wilayah haram. Sehingga keutamaan sholat di Masjidil Haram itu mencakup seluruh masjid yang masuk ke dalam tanah haram. Paham ya? Nah, sehingga kalau misalnya di sana tidak dimudahkan atau pas lagi sakit misalnya, mau nggak mau harus tinggal di hotel, maka nggak masalah untuk sholat dia di hotelnya atau di masjid dekat hotelnya, selagi masih di tanah haram, maka insya Allah dapat keutamaan sholat di mana ini? Al-Masjidil Haram. Lagi ini pakai lafaz masjid tidak? Masjid, larangan untuk masuk ke Masjidil Haram. Maksudnya semua masjid yang ada di wilayah haram. Itu loh. Setelah tahun ini, nah, tahun ketika turunnya ayat ini, tidak ada lagi orang kafir, orang musyrikin yang boleh mendekati Baitullahil Haram, tanah haram. Para musyrik, maka orang musyrik la yumakkan minad dukhuli ilal haram, tidak diizinkan, tidak diberi kemudahan untuk masuk ke tanah haram. Padahal ayatnya pakai apa? Al-Masjid. Dalam penjelasannya beliau katakan masuknya kemana? Haram. Ini wilayah apa? Haram. Bukan masuk ke dalam bangunan apa? Al-Masjidil Haram yang ma'ruf. Nah, Wattaqif fi hadzal. Ya, ini keumumannya, ini kan perintah untuk jangan mengganggu orang-orang yang ingin mendatangi apa? Tanah haram. Larangan ini dikhususkan kecuali orang-orang apa? Kafir. Mereka tetap tidak dapat izin untuk apa? Untuk masuk. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama. Nah, sehingga perintah untuk tidak boleh mengganggu, tidak boleh menghalang-halangi orang yang ingin sampai ke tanah haram, ini tidak berlaku untuk siapa? Tidak berlaku untuk orang-orang musyrikin. Dikhususkan dengan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Nah, maksud sekarang mana ayatnya? Nah, sehingga orang-orang musyrikin enggak masuk dalam ayat ini. Fal musyrik la yumakkan minad dukhuli ilal haram wa taqsid fi hadhil ayah bin nahi an ta'arrud liman qasada al bait ibtigha'a fadlillah aw ridwanihi yadullu ala anna man qasadahu liyulhida fihi bil ma'asi fa inna min tamami ihtiramil haram sadda man hadhihi haluhu anil ifsadi bi baitillah. Perhatikan ini, ini ada kaidah bagus kata beliau. Pengkhususan dalam ayat ini, nah, yang berisi larangan untuk mengganggu, ta'arrud, untuk mengganggu. Larangan dalam ayat ini untuk mengganggu liman qasadal bait, bagi setiap orang yang ingin menuju tanah haram, ibtigha'a fadlillah, baik dalam rangka untuk mencari karunia Allah berupa kebaikan dunia, ridwanihi, atau mencari keridhaan Allah, pahala akhirat, ingin beribadah di sana. Ya dulu ala annaman qasadahu, ini menunjukkan bahwasanya orang yang tujuannya adalah liyulhida fihi bil ma'asi, untuk melakukan penyimpangan di dalamnya dengan kemaksiatan, fa inna min tamami ihtiramil haram, maka termasuk dari kesempurnaan bentuk penghormatan kepada tanah haram, sadda
man hadhihi haluhu anil ifsad bi baitillah, adalah menghalangi orang yang seperti ini keadaannya untuk dia melakukan kerusakan di tanah haram. Kalau ada yang diketahui niatannya jelek, maka wajib untuk dia baik, dia halangi. Karena yang diberikan jaminan keamanan oleh Allah hanya orang yang ingin mencari apa? Fadl dari Allah atau mencari apa? Ridwan. Berarti kalau ingin melakukan kemaksiatan di sana, wajib dia apa ini? Wajib dicegah. Dari mana kita tahu wajib dicegahnya? Karena Allah mengkhususkan larangan untuk mengganggu orang yang ke sana itu hanya bagi orang yang ingin mencari dua saja. Apa? Fadl dari Allah dan keriduan dari Allah. Selain itu yang ingin melakukan kemaksiatan yang punya tujuan jelek, maka wajib untuk dia baik. Wajib untuk dicegah dan dihalangi. Masya Allah. Ini luar biasanya istidlalnya para ulama dan istinbatnya para ulama. Cara mereka mengambil hukum itu luar biasa. Nah. Kama qala ta'ala. Ini seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Barang siapa yang menginginkan di dalamnya fihi, di tanah haram. Barang siapa yang ingin di dalamnya itu bi ilhadin bi zulmin, untuk melakukan penyimpangan baik berupa kezaliman umum, baik kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kezaliman kepada diri sendiri maupun kezaliman kepada siapa? Sesama hamba. Sehingga mencakup semua kemaksiatan kezaliman di sini. Ingin melakukan kerusakan di dalamnya dengan kemaksiatan, nuzikhu min azabin alim. Kami akan timpakan, kami akan rasakan kepada dia azab yang pedih. Baru apa ini? Baru yurid, baru menginginkan. Sudah melakukan kerusakan belum? Belum melakukan kemaksiatan, dia di mana? Di tanah haram. Tapi karena kemuliaan tanah haram, untuk menjaga betul-betul keamanan tanah haram, baru orang ingin melakukan kemaksiatan saja, Allah sudah mengancam akan menimpakan kepadanya azab yang pedih. Baru apa ini? Niat. Yang tadi, yang satunya niatnya bagus, ingin mendapatkan keutamaan dan karunia dan keridhaan Allah, malah mendapatkan apa ini? Keamanan. Baru apa ini? Baru menuju, belum lagi apa? Sampai sudah diharuskan untuk diberi keamanan, baik untuk dirinya ataupun hartanya. Sebaliknya, orang yang tujuannya jelek baru menginginkan saja sudah diancam dengan azab yang ini. Kehormatan yang berikutnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang menuju mana? Baitullahil Haram, maka wajib diberi keamanan dan tidak boleh diganggu-ganggu. Dan ini khusus bagi kaum mukminin. Adapun musyrikin, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Nah, maksud mana ayat ini ya kan ya? Nah, ini masih lanjutan dari ayat yang kedua, tambahan larangan untuk melanggar kehormatannya adalah wala minal baital haram ay qasidina lahu, yaitu orang-orang yang ingin menuju, ingin datang ke tanah haram. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutan ayat ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.